Oke, halo semua, balik lagi di vlog. Kalau kalian punya PC atau laptop, terus masih pakai hard disk buat nyimpan OS-nya, SSD adalah sebuah solusi yang paling tepat buat meningkatkan performa laptop atau PC kalian. Dan di video kali ini kita mau bahas tentang SSD yang udah ada di samping saya. Ini adalah VisiPro Red Speedy Series 128 GB. Ya, permasalahan PC lemot udah terjawab di opening tadi. SSD adalah salah satu solusinya, tapi untuk sekarang ini SSD harganya luar biasa. Harganya udah ajaib banget. Bahkan mungkin aja bisa jauh melambung lagi harganya dibanding hari ini pas video ini dibuat, karena ada rumor katanya mining crypto udah bisa pakai storage. Ya, kita nggak tahu, but kita bahas aja SSD yang ada di depan saya ini. Ini adalah VisiPro Red Speedy Series. Ini adalah SATA SSD dengan kapasitas 128 GB. Udah gini aja, boxnya kosong, nggak ada apa-apa, cuman box, mika, sama SSD-nya. Nggak ada kartu garansi, nggak ada buku manual ataupun nggak ada apa-apa. Ini aja, simple. Pada saat video ini dibuat, SSD ini harganya di 300.000 sampai 350, tergantung kalian beli di marketplace dan lapak punya siapa. Untuk kapasitas 128 GB di harga 300 sampai 350.000, saya rasa ini masih cukup terjangkau. Lalu untuk penggunaan sekarang ini, beli SSD dengan kapasitas yang bisa dibilang kecil, yaitu cuma 128 GB, apakah masih worth? Dimana kebanyakan orang sekarang udah install OS sama aplikasi yang banyak banget di SSD-nya, karena pengen merasakan pengalaman pakai komputer atau PC ataupun laptop yang sangat-sangat nyaman, menyenangkan karena cepat. Untuk yang punya kasus seperti itu, lupakan yang 128 GB. Kalian bisa langsung lompat ke 240, 256, 512 atau bahkan 1 tera sekalian untuk storage yang jauh lebih lega. Lalu produsen masih buat yang 128 GB. Untuk siapa SSD yang kayak seperti ini? Ya, ternyata memang masih ada segmen pasar untuk SSD kapasitas sekitar 120-128 GB. Contoh marketnya itu adalah misal perkantoran yang komputer karyawannya hanya digunakan untuk input data via aplikasi, via web browser, dan mereka nggak akan nyimpen data-data mereka di hard disk di lokal komputernya. Semua data-data udah langsung masuk ke server. Itu pakai 128 GB harusnya udah lebih dari cukup. Terus contoh berikutnya seperti di rumah sakit, inputan pasien dari poliklinik itu juga diinput di aplikasi tersebut, aplikasi rumah sakit tersebut. Bahkan hanya sekedar buka web browser untuk input data para pasien. Kapasitas 128 GB untuk keperluan seperti itu udah lebih dari cukup. Mereka hanya butuh browsing, OS, dan bahkan ya oke lah, mau Office sedikit juga masih bisa. Aplikasi hanya sebatas untuk browser, driver, OS, Office, ya cuman itu aja. 128 GB harusnya udah lebih dari cukup. Oke, langsung aja kita lihat spek singkatnya. Nggak ada tulisan yang aneh-aneh di sini. Kapasitas jelas 128 GB. TBW-nya tertulis di belakang box. 128 GB di 60 TBW. Kalian bisa lihat di sini. Terus untuk konektor pakai SATA, ini SATA 3. Form factor-nya 2,5 inch, sama kayak harddisk laptop dan kebanyakan SATA SSD lainnya. Untuk kecepatan transfer nggak ada tertulis di boxnya sama sekali. Saya cari-cari juga nggak ada.
Di web resminya VisiPro untuk VisiPro Red Speedy Series juga nggak ada produknya. Cuman di beberapa lapak online speednya ditulis read-nya di 550 MB per second, dan untuk write-nya nulisnya itu di 500 MB per second. Oh iya, ini buatan Korea, garansinya 3 tahun. Beres ngomongin spek, kita langsung aja tes SSD ini. Kita benchmark pakai Crystal D-Smart supaya kita tahu apakah kecepatan yang ditulis di beberapa lapak online itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh SSD ini. Untuk benchmark Crystal D-Smart, kalian bisa lihat datanya seperti ini. Read mendapat 550 MB per second. Wow, ini sangat persis dengan apa yang disebutkan. Lalu untuk write-nya sayangnya cuma di 283. Saya sebenarnya ragu dengan hal ini. Akhirnya saya ulangin lagi untuk tes yang kedua. Akhirnya saya lakukan lagi tes yang kedua karena saya rasa datanya untuk write-nya itu terlalu jomplang banget dengan klaimnya. Tapi hasilnya seperti yang kalian lihat di layar, memang nggak beda jauh, cuman beda tipis banget, 1 sampai 3 MB per second. Itu mungkin variabel error test mungkin ya. Lalu untuk pengujian copy data, saya copy data dari SSD saya di komputer, saya paste di SSD ini. Hasilnya fluktuatif dari 28 MB per second sampai 137 MB per second. Konstan naik turun kayak gunung. Saya nggak tahu normal atau enggak. Yang jelas pengujian saya dapatnya kayak gitu. Oke, dari pembahasan di atas, dari pengujian di atas, kesimpulannya kayak gimana? SSD ini buat read, buat baca cepat. Jadi kalau kalian mau store OS atau aplikasi di SSD ini, recommended banget. 550 MB per second sesuai dengan klaimnya. Tapi kalau buat kalian yang mau nulis file atau nyimpen data di SSD ini, biar kecepatan tulisnya rendah dan juga kapasitasnya juga kecil, hanya 128 GB. Lalu untuk siapa SSD ini sama VisiPro dibuat? SSD ini buat kalian yang baru mau beralih dari hard disk ke SSD, silahkan coba. Yang jelas kecepatannya jauh meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan hard disk konvensional biasa. Atau buat kalian yang hanya sekedar menggunakan laptop atau komputer untuk browsing atau untuk input data dari laptop, nggak nyimpan file banyak-banyak ke storage internal, itu juga cocok buat kalian. Nah, jadi seperti itu pembahasan untuk SSD VisiPro Red Speedy Series. Susah banget ngomongnya. Komen aja di bawah kalau kalian mau diskusi. Siapa tahu kita ngobrol-ngobrol, diskusi di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Silahkan like, komen di bawah buat kita diskusi, share ke teman-teman kalian, dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.